Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 5 SD Muhammadiyah 1 GKB Gresik. Semoga Allah selalu memberi kalian bersama orang tua kalian kesehatan. Oke anak-anak, kali ini Ustazah Dia akan menjelaskan materi akikoh. Akikoh berasal dari kata al-aqu yang artinya memotong. Sedangkan menurut istilah, akikoh adalah sembelihan untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum melaksanakan akikoh adalah sunnah muakkad, artinya dianjurkan. Untuk akikoh yang paling baik yakni dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran dari bayi. Selanjutnya, Ustazah Dia akan menjelaskan tentang ketentuan akikoh. Untuk bayi laki-laki ataupun perempuan, untuk bayi laki-laki dan perempuan, untuk akikoh itu dibedakan jumlah hewan yang digunakan untuk akikoh. Yang pertama, untuk bayi laki-laki, maka jumlah kambing yang digunakan untuk akikoh adalah 2 ekor. Sedangkan untuk bayi perempuan, jumlah kambing yang digunakan untuk akikoh adalah 1 ekor. Oh ya anak-anak, untuk hewan yang digunakan untuk akikoh adalah kambing. Walaupun sekaya apapun kalian nanti saat sudah dewasa, sudah berumah tangga, maka kalian tidak boleh akikoh menggunakan sapi. Karena akikoh itu berupa kambing. Dan untuk kambingnya adalah kambing yang berjenis kelamin jantan. Ya anak-anak diingat, untuk akikoh, hewan yang digunakan untuk akikoh adalah kambing dan harus berkelamin jantan. Yang kedua, tentang hikmah dilaksanakannya akikoh. Hikmah dilaksanakannya akikoh yang pertama yaitu memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai salah satu bentuk sedekah kepada fakir miskin, keluarga dan orang terdekat. Yang ketiga adalah mengikuti sunnah Nabi bagi setiap umat Islam yang mampu. Oke anak-anak, itu adalah penjelasan Budia tentang akikoh. Selanjutnya, Ustazah Dia akan menjelaskan tentang perbedaan antara kurban dan akikoh. Kurban dan akikoh adalah sama-sama merupakan perintah Allah. Ada beberapa perbedaan antara kurban dan akikoh. Yang pertama, kita lihat dari hewannya. Dilihat dari hewannya. Untuk kurban, hewan yang digunakan kurban ada 5. Sapi, kerbau, unta, kambing, dan domba. Sedangkan untuk akikoh, hewan yang digunakan untuk akikoh hanya kambing saja. Yang kedua, tentang waktu pelaksanaan. Untuk waktu pelaksanaan kurban yaitu dimulai tanggal 10 Dzulhijjah, yakni setelah selesai sholat Idul Adha sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Oke, diingat lagi, diperhatikan lagi untuk waktu pelaksanaan kurban yakni mulai 10 Dzulhijjah sampai dengan 13 Dzulhijjah. Sedangkan untuk akikoh waktu pelaksanaannya adalah, ini yang dianjurkan adalah 7 hari setelah kelahiran bayi. Oke, untuk akikoh waktu pelaksanaannya adalah 7 hari setelah kelahiran bayi. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga adalah untuk kurban, daging yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya itu berupa daging yang masih mentah atau dalam keadaan belum dimasak. Sedangkan untuk akikoh, daging yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya yakni
harus sudah dalam kondisi matang atau sudah dimasak. Oke, itu adalah perbedaan antara kurban dan akikoh. Setelah kita belajar tentang perbedaan kurban dan akikoh, di sini Ustazah Dia akan menjelaskan juga ternyata kurban dan akikoh juga memiliki kesamaan. Oke, kesamaan yang pertama dari hukum asalnya. Hukum asal kurban dan akikoh itu sama, yakni sunnah mu'akkad. Hukum asal kurban adalah sunnah mu'akkad, hukum asal akikoh adalah sunnah mu'akkad. Yang kedua, tentang jenis kelamin hewan yang digunakan. Baik itu kurban ataupun akikoh, jenis kelamin dari hewan yang digunakan untuk kurban dan akikoh, yakni harus berjenis kelamin jantan. Kemudian yang ketiga, tentang batas usia. Untuk hewan yang dijadikan kurban ataupun dijadikan akikoh harus cukup umur dengan batas yang sudah ditentukan. Untuk kambing, yakni minimal 1 tahun. Kurang dari 1 tahun, maka kambing tersebut tidak boleh digunakan akikoh ataupun tidak boleh digunakan untuk kurban. Oke anak-anak, sekian penjelasan Budia tentang akikoh dan perbedaan serta persamaan antara kurban dan akikoh. Semoga bermanfaat buat kalian. Salam untuk orang tua kalian dan tetap semangat untuk belajar walaupun belajar di rumah. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.